Selamat siang, Prof. Jati dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas manajemen operasional dan pemeliharaan yang berjudul Analysis of Operational Implementation, Maintenance, and Rehabilitation of Infrastructure in Private Buildings. Dengan studi kasus pada Queen City Mall Building di Semarang. Eh, Tugas ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan operasional, pemeliharaan, dan rehabilitas infrastruktur dilakukan dalam bangunan komersial, khususnya pusat perbelanjaan. Presentasi ini disusun oleh kami, yaitu saya Larasati dan teman saya, Saya Nur Farika Nur Agus. Farika Agustin. Next. Dari deskripsi bangunan, Queen City Mall Semarang merupakan kawasan multifungsi yang dirancang sebagai landmark modern di pusat kota Semarang. Berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter kuadrat dengan luas bangunan mencapai 120-300 meter kuadrat. Kompleks ini mengintegrasikan fungsi hunian, komersial, perhotelan, dan hiburan dalam satu kawasan terpadu. Secara arsitektural, bangunan ini mengusung konsep modern futuristik dengan pendekatan desain berkelanjutan yang menekan efisiensi, energi, dan kenyamanan pengguna. Terletak Queen City hadir sebagai destinasi gaya hidup urban yang menghadirkan lebih dari 200 gerai retail, hotel bintang, apartemen modern, serta fasilitas hiburan seperti Albisatin Suite pertama di Jawa Tengah. Masuk pada sistem operasi pada Queen City Mall. Yang pertama ada aspek teknis, unit pengelolanya melalui building mechanical electrical, kemudian sistem yang dikelola ada kelistrikan, pendingin udara atau AC, yang ketiga lift dan eskalator, yang keempat penerangan. Kemudian untuk sistem otomatisasi, otomatisasinya, eh, penerangan menggunakan timer otomatis yang aktif sebelum pukul 10 atau sebelum jam buka mall. Kemudian Kemudian yang ketiga ada sistem kerahasiaan pintu utama atau pintu yang ada pada lobi. Kemudian, kemudian untuk rutin inspeksi teknisnya, yang pertama pengecekan harian dan bulanan, kemudian perawatan unit mekanikal dan distribusi listrik. Dan untuk aspek manajerial, yang pertama ada pendekatan dari sistem operasinya, manajemen terpadu yang kompleks dan multidimensional, kemudian mengintegrasikan layanan teknis, kebersihan, keamanan, parkir, dan SOP. Yang kedua, dokumentasi dan pelaporan kerja dilakukan secara digital melalui grup komunikasi internal, kemudian melaporkan secara khusus disertai foto dan deskripsi pekerjaan secara real time. Yang ketiga ada manajemen personel. Yang pertama setiap unit memiliki tugas harian yang terplotting. Yang kedua tidak ada toleransi kekurangan personel terutama di divisi outsourcing. Misalnya pada parkir. Dan yang keempat ada koordinasi dan transparansi. Setiap unit wajib memberikan update atas tugas yang telah dan sedang dilakukan. Yang kedua, sistem mendukung akuntabilitas dan kontrol lintas divisi. Kemudian ada yang kelima, penerapan SOP internal. Yang pertama, tidak bergantung pada regulasi pemerintah. Yang kedua, atur persiapan operasional sebelum jam buka. Next. Kemudian masuk pada aspek pemeliharaan
dan pengawasan. Nah, jenis pemeliharaannya ada harian, seperti inspeksi AC, lift, eskalator, dan pencahayaan. Kemudian untuk jenis pemeliharaannya berkala, ada pembersihan dan perawatan area yang dilakukan sebulan sekali. Yang bersertifikat yang ketiga ada sistem pengawasan. Yang pertama dokumentasi kegiatan operasional melalui aplikasi berbasis grup internal. Yang kedua laporan digunakan untuk evaluasi dan pelacakan kondisi sistem. Tiga, next. Masuk pada tinjauan pustaka, yang pertama ada sistem operasi bangunan public private and mixed use. Sistem operasi pada bangunan public private berbasis mixed use development merupakan suatu mekanisme kerja terpadu yang mencakup fungsi teknis, layanan, dan manajerial dalam struktur yang terkoordinasi. Dalam konteks bangunan komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan kantor, sistem ini dijalankan oleh berbagai unit fungsional seperti teknisi, petugas kebersihan, keamanan, dan pengelola fasilitas, yang masing-masing memiliki peran spesifik namun saling mendukung. Dan unit teknis yang bertanggung jawab atas operasinya dan perawatan fasilitas seperti AC, pencahayaan, lift, eskalator, sementara unit kebersihan memastikan area publik tetap bersih dan representatif. Koordinasi antar unit inilah yang menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran operasional dan kesiapan bangunan dalam melayani seluruh pengguna setiap harinya. Kemudian untuk penerapan teknologi dalam operasi. Perkembangan teknologi telah memperkuat sistem operasi bangunan public private melalui penerapan otomatisasi dan digitalisasi. Inovasi seperti Building Management System atau BMS, Internet of Things atau IoT, dan Digital Twin memungkinkan pengelolaan fasilitas dilakukan secara real time dan berbasis data. Studi oleh Edhab et al. Pada tahun 2024 dan Siskardi dan Villa pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan sensor IoT dan digital twin meningkatkan efisiensi operasional dan menyatukan data langsung dari lapangan ke pusat kendali. Teknologi cahayaan, sumber ruang, dan jadwal pemeliharaan sekaligus meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu juga, proses dokumentasi pekerjaan harian, inspeksi fasilitas, dan pelaporan insiden menjadi lebih sistematis dan akurat sehingga mendukung evaluasi kinerja bangunan secara berkelanjutan. Next, ada penerapan SOP dan standar operasional layanan. SOP menjadi fondasi utama dalam menjamin kualitas layanan dan keselamatan operasional bangunan public private. Penerapan SOP yang terstruktur tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menjaga konsistensi layanan serta mengurangi resiko operasional sebagaimana yang dikemukakan oleh LIP pada tahun 2022. Kemudian di Queen City Mall, SOP diterapkan secara menyeluruh di aspek personal seperti grooming petugas, kesiapan alat kerja, sehingga pelaporan kegiatan sebelum gedung beroperasi setiap hari. Prosedur ini diterapkan pada seluruh unit cleaning service, teknisi, dan keamanan yang wajib mendokumentasikan aktivitas harian secara sistematis. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat facility performance monitoring, tetapi juga menjamin kenyamanan pengguna serta mencegah potensi kegagalan fungsi fasilitas. Kemudian ada juga tantangan operasional dan kendala teknis. Dalam operasional harian, bangunan mixed use seperti Queen City Mall menghadapi berbagai tantangan, mulai dari luasnya area, karakteristik fisik bangunan yang tinggi, serta bahan marmer atau kaca, sehingga potensi gangguan lingkungan seperti cuaca ekstrim sesuai dengan pandangan dari
et al. Pada tahun 2010. Tantangan ini menuntut sistem kerja yang fleksibel dan tim profesional yang mampu beradaptasi dengan cepat. Twin City Mall merespon hal tersebut dengan membangun sistem komunikasi lintas unit dan pelaporan digital real time, serta menerapkan pemeliharaan berkala pada area sulit terjangkau menggunakan peralatan khusus. Sinergi antara teknologi digital dan pengawasan manual menjadi kunci dalam menjaga stabilitas operasional dan standar pelayanan yang tinggi secara konsisten. Baik, untuk selanjutnya adalah peraturan-peraturan terkait. Peraturan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan pada bangunan Queen City Mall. Itu yang pertama, tidak mengacu pada regulasi resmi baik nasional seperti SNI atau internasional seperti ISO. Kebijakan ini adalah keputusan dari pihak internal yang mengelola mall. Yang kedua, acuan regulasi pada mall ini berdasarkan pada SOP atau Standard Operating Procedure yang dirancang sendiri. SOP ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional dari mall secara spesifik dan fleksibel apabila ada dinamika atau permasalahan yang ada di mall. Kemudian yang ketiga, SOP internal mencakup beberapa aspek yang terdiri dari aspek penanganan teknis harian, pemantauan sistem kelistrikan, pemantauan sistem pendingin udara, dan prosedur penanganan keadaan darurat. Yang keempat, pelaksanaan SOP ini dilakukan oleh vendor eksternal yang disewa langsung oleh pihak mall itu sendiri. Selanjutnya adalah permasalahan dari bangunan. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh bangunan Queen City Mall. Yang pertama, itu adalah permasalahan operasional. Permasalahan ini terjadi karena adanya keterbatasan dalam sistem otomasi yang digunakan dalam sistem pengoperasian fasilitas. Jadi, sebagian besar pengendalian fasilitas pintu dan sistem audio itu masih dilakukan secara manual. Yang kedua adalah permasalahan dalam pemeliharaan. Permasalahan ini disebabkan karena adanya karakteristik bangunan yang berbeda. Jadi pada proses pembersihan area khusus seperti marmer dan kaca pada pilar-pilar yang tinggi ini membutuhkan peralatan khusus dan pemeliharaan yang tidak bisa dilakukan secara harian. Yang ketiga adalah permasalahan SOP. Permasalahan SOP ini yang disusun secara internal belum sepenuhnya mengacu pada standar resmi, baik standar resmi nasional maupun internasional. Tentu ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan prosedur. Sistem digital untuk arsip dan analisis data juga belum tersedia secara terstruktur dan juga sistematis. Yang keempat adalah permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal ini seperti bencana alam banjir. Bencana ini menyebabkan hambatan bagi akses pengunjung, kemudian ada distribusi logistik dan kerusakan infrastruktur yang vital. Selanjutnya adalah lesson learned atau pembelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini itu didasarkan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, penggunaan sistem manual dan semi manual. Untuk pembelajarannya itu sendiri, pada beberapa proses operasional seperti pengaturan pintu dan sistem audio masih dilakukan secara manual. Meskipun area mall ini luas dan membutuhkan adanya pengendalian yang terkoordinasi dengan baik. Penerapannya itu sendiri, efisiensi terhadap operasional masih belum optimal dan masih menjadi potensi terjadinya human error atau kesalahannya disebabkan oleh manusia. Untuk rekomendasinya itu sendiri bisa menerapkan building management system yang terintegrasi dengan baik. Untuk aspek yang selanjutnya adalah pemeliharaan area khusus. Pembersihan elemen bangunan seperti marmer, kaca, dan pilar tinggi ini membutuhkan perencanaan pemeliharaan yang khusus. Eh, Pada pemeliharaan area khusus ini, ada risiko terjadi penurunan estetika apabila tidak dijadwalkan dengan baik. Jadi untuk rekomendasinya adalah dengan menyusun jadwal ulang dalam pemeliharaan dengan memprioritaskan pada tingkat risiko yang akan terjadi. Kemudian pada aspek standar operasional prosedur, SOP ini masih bersifat internal dan belum mengacu pada standar resmi, baik nasional maupun internasional yang sepenuhnya. Jadi pelaksanaan prosedur ini menyebabkan adanya potensi inkonsistensi dalam pelaksanaan SOP antar pekerjaan operasional. Untuk rekomendasinya sendiri adalah dengan menyusun SOP yang baru dengan yang terstandarisasi dan memberikan fasilitas pelatihan rutin bagi seluruh pekerja yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan. Untuk aspek yang selanjutnya adalah kondisi antar pihak atau vendor. Pengawasan dan komunikasi yang kuat ini diperlukan karena bangunan masih bergantung pada vendor dari eksternal. Risiko kualitas yang menurun ini bisa terjadi apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Jadi untuk rekomendasinya adalah dengan memperkuat sistem komunikasi,
kemudian melaporkan apabila ada kejadian, dan mengevaluasi kinerja vendor secara rutin dan berkala. Untuk aspek yang terakhir, itu adalah faktor eksternal atau resiko bencana banjir. Resiko terjadinya bencana banjir ini pada beberapa akses tertentu sudah mulai terjadi ketika hujan lebat. Risiko bencana ini bisa menyebabkan akses pada pengunjung itu terhambat, kemudian ada hambatan juga pada distribusi logistik dan bisa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur. Kemudian untuk rekomendasinya yaitu adalah dengan menyusun rencana mitigasi risiko yang pada lingkungan yang dapat terjadi, kemudian memperbaiki sistem drainasi lingkungan sekitar dan juga bisa menerapkan protokol darurat risiko bencana. Berikut adalah dokumentasi wawancara bersama Bapak Ilham selaku Divisi Operasional dan Pemeliharaan Queen City Mall, dan juga di sini ada kantor SR Land Queen City Mall yang ada di basement parkir. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Udah, Res? Ya udah.